Lihat. Oke, lanjut. Temanku which is orang bule luar tanya, kok banyak sampah itu di got? Aku bilang, karena orang Konoha suka buang sampah sembarangan, kayak gitu. Emang pemerintah nggak nyiapin tong sampah? Dulu pernah di Jakarta, setahu aku di area Jakarta disediain tuh gede-gede pinggir jalan, ternyata dicolong. Oh my god, dia shock kan. Terus tapi aku jelasin lagi gini, tapi setelah itu pemerintah nyiapin tong sampah kok gede-gede, tapi di Jakartanya ya, tapi tuh tong sampahnya mepet gitu, yang apa sih, nempel ke tanah yang berat, jadi nggak bisa diangkat. Oh gitu, alright, dia jelasin tuh. Kalau di negara aku emang bayar pajaknya 40%, tapi sekolah gratis, jalanan mulus, kayak muka-mukaku ini nih, mulus licin gitu kan. Terus dia bilang sampah gratis, kan pemerintah udah itu ngambilin tiap minggu sampah-sampah, terus disediain tong sampah banyak. Oh gitu, aku bilang beda, negara kan Konoha, mana Konoha seperti negara kamu yang udah maju. Dia bilang no, Cina Asia tapi maju. Aku bilang Cina nggak ada itu anggota DPR, MPR, cuman presiden dan mereka hukumnya ketat, sampai koruptor langsung gitu kan. Aku bilang gitu kan. Oh ya, negaraku enggak, koruptor ratusan miliar cuman 7 tahun penjara, itu kan ada masa potongan, jadi dia cuma 3 tahun penjara plus penjaranya VVIP. Oh my, sampai gitu kan. My god, dia kaget ya kan. Masa ya, bahkan bisa pesen order lontai tiap minggu. Oh my god, dia sampai gitu. Ya inilah negara saya Konoha, ya kan. Lanjut, dia ngomong gini lagi. Itu kok banjir, kan gue share lagi tuh di Instagram. Kok banjir banyak pohon gitu kan. Iya, karena pohon tuh banyak, hutan-hutan di Konoha itu banyak dipotong sampai berapa ratus miliar gitu per berapa tahun dipotong karena buat sawit. Oh my god, really? Ya banyak hewan-hewan yang meninggoy, hewan-hewan hutan apa meninggoy karena itu jadiin sawit. Kenapa begitu? Gitu kan? Karena di negara dia tiap hari dia nyetir itu kuda, donkey yang kayak zebra itu loh. Terus binatang-binatang tuh diliarin dan di situ masih banyak hutan pada dia. Jadi hewan itu liar gitu. Kalau di negara aku enggak, kuda itu diperbudak, harus jadi dokar, kerja dari pagi sampai malam, sampai pagi karena nggak dikasih makan sampai pada pingsan. Oh my god, itu kalau di negara aku langsung masuk penjara. Karena di negara dia tuh nggak boleh ada doker-doker kuda diperbudak, itu nggak boleh. Kalau di Amerika masih ada, tapi di negara Inggris tuh nggak ada. Bener-bener itu legal dan hukumnya tuh kejam, berat gitu kan. Lanjut, dia tanya lagi, komen tuh di IG Instagram aku, ada 2 truk, yang satunya supirnya meninggoy, yang satunya kritis. Ada bapak-bapak nyungkel lampu tuh alias nyolong. Ditanya sama orang, kenapa diambil pak, nggak kasihan sama super truknya? Bapaknya jawab, dia masih ketawa-ketawa, kan super truknya sekarat, nggak metong, kalau metong baru saya takut. Oh my god, gitu lagi pasanganku, kenapa begitu, gimana hati nuraninya? Ya itulah, pejabatnya korupsi besar, rakyatnya korupsi kecil. Ya karena rakyatnya nggak bisa korupsi besar, kalau nih rakyat jadi pejabat pasti korupsinya besar. Ya itulah negara saya, kayak gitu kan. Oh my god, dia terheran-heran. Nah aku share lagi tuh yang terkagi, nah sopirnya meninggoy. Terus apa, ada minyak, ada udang, ada perlengkapan ya kebutuhan, pada diambilin mama, ibu-ibu wapet makanya jatuh jungker balik saking geragasannya ngambilin kan. Dia tanya lagi, oh my god, begitu. Aku bilang iya, supirnya aja sekarat, supirnya aja meninggoy, HP-nya masih diambil. Ditanya kenapa, kan udah meninggoy, nggak apa-apa. Mereka hati nurani kalian gimana? Negara kamu tuh penuh dengan agama yang sangat kerjaan ini temo soal agama, tapi tetap karena di sekolah itu, aku bilang sekolah biasa ya, sekolah itu cuma ngajarin agama doang, tentang apa, mencintai lingkungan, tong sampah harus per meter, datangnya aja kadang telat masih nggak apa-apa. Kok gitu? Sekarang negara Cina, negara Eropa, negara yang udah maju ya kan, jam 7 masuk, jam 7 udah di sekolah, sampai telat langsung dikeluarin atau kalian keluar nggak bisa masuk lagi. Karena apa? Itu sangat mempengaruhi bocah tersebut disiplin, tepat waktu. Kalau udah sekolahnya tepat waktu, jam 7 sekolah ya udah jam 7 udah di sekolah gitu loh. Beb, ketemu jam 10, jam 1 baru datang. Nah itu kan namanya nggak disiplin, karena udah ke bawah hidupnya udah terlalu bodoh amat. Karena apa? Ya itu kedisiplinan di Konoha tuh kurang tepat, nggak diajarin gitu. Kalau sekolah di internasional, kamu jam 7.15 udah sekolah, jam 7:20 langsung orang tua dipanggil, didatengin. Nggak peduli bayar murah atau mahal, kalau udah melanggar peraturan beberapa kali dikeluarin. Padahal sekolahnya mahal. Nah itu kenapa anak internasional, sekolah internasional kan lihat deh, dari halaman, bukan karena OB-nya, karena siswa-siswi yang diajari jangan buang sampah sembarangan. Sekali kamu buang sampah sembarangan langsung dipanggil orang tua, ada hukumannya. Mereka datangnya tepat waktu, buang sampah nggak sembarangan, diajarin mencintai hutan, pohon itu gimana, hewan-hewan. Kalian tahu nggak sih kalau sampai hutan tuh gundul, yang terjadi apa ya, bencana.
Karena hutan pohon iki lho, pohon iki gunane iki nganu, apa nak banyune ya airnya bluduk-bluduk dia tuh nyetop air ini ngurangin gitu loh. Ngerti kan maksudku? Hewan-hewan di hutan-hutan, hewan liar itu butuh kayak gajah, kayak macan, gede apa? Ya mereka tuh buat nyuburin tanaman-tanaman itu. Ngerti kan maksudku? Makanya hutan tuh harusnya subur dan kita tuh perlu hidup itu karena waktu sebelum bumi ini dicetak itu pertama ada di dunia ini adalah hewan sama bumi pohon. Manusia tuh gak dibutuhkan karena manusia itu cuma rusak. Itu ngaruh besar. Coba nanti ya, itu kutub utara udah meleleh, itu kan harusnya es udah meleleh, makanya sekarang banyak banget bencana kan, bukan di Konoha doang. Karena apa? Ya itulah keserakahan manusia. Jadi sok atuh buat kalian ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya anak ajarin tanggung jawab, disiplin, jangan maksudnya ngajinya top tapi anak buang sampah sembarangan masih kurang gitu, sekolahnya masih telat waktu, nggak tepat waktu, nggak tanggung jawab, dan satu lagi nggak ada sopan santun. Aku pernah ngelesin anakku ya sembahyang, ngaji, berdoa apalah. Aku duduk begini nih, ada anak umur 12 tahun, roknya tuh jalan plak, nah mukaku jaraknya cuma segini, dia lewat berdiri dengan bangganya sama mamanya di belakang, nggak bilang permisi. Dari situ aku nggak mau ngelesin anakku ngaji lagi tempat umum, mending aku lesin di rumah. Karena apa? Sopan santunnya nggak ada. Anak berarti ngajinya tuh pintar tapi sopan santunnya nggak ada, hati nurani menyayangi sesama manusia, sesama hewan nggak ada. Terus apa namanya, buang sampah sembarangan, itu pada main mamanya rupiah beli habis makan cilok atau plastiknya pok. Kalian deh, apakah itu menurut kalian nggak rusak bumi? Ya, kalau bumi ini rusak, banjir, gempa, tolong salahkan Tuhan saja sama hewan, karena manusia tuh nggak pernah salah ya, karena manusia tuh udah diajarin kayaknya, diajarin dari jeruk perut ya kan, makanya tetap batu berarti salahin hewan dan Tuhan, karena Tuhan yang bikin banjir, hewan-hewan itu yang bikin banjir ya kan. Ada monyet diketor, diinginin emaknya, diambil anaknya, dijual. Hati nuraninya tuh di mana? Bener nggak? Apapun ada hewan dicetor. Kita itu hidup di dunia ini kalau nggak ada hewan ya udah. Anak cucu kalian akan menikmati suatu saat nggak akan ada namanya gajah, ikan paus, nggak ada, yaitu cuma didongeng. Yaitu bumi itu rusak karena ya manusia itu sendiri. Dan satu lagi di laut itu kan ada pohon mangrove. Setiap kalau nggak salah itu pohon di laut itu kan bisa ada pohon yang suka tumbuh di laut di pinggir-pinggir tuh. Kalian mau tahu itu gunanya untuk apa? Suka dipotongin sama manusia-manusia. Itu gunanya kalau ada ombak atau tsunami, dia tuh menghalangi, tetap dipotong, diambil. Ikan itu, ikan hiu, diambil apanya? Siripnya buat diuntal ya kan. Padahal dagingnya ikan tuh masih banyak, tetap diambil. Apakah itu serakah manusia apa? Hebat? Oh, jelas hewan yang serakah, manusia tuh nggak salah. Terus dia tanya lagi, kenapa negara, kamu bilang negara Asia tuh nggak maju? Buktinya Cina maju, dia ngomong gitu. Aku bilang Cina itu nggak ada anggota DPR MPR, makanya presiden bikin keputusan langsung, dan itu tuh ketat sampai korupsi ibaratnya begitu gitu. Kalau di Konoha nggak, korupsi ratusan miliar, triliun, korupsi pajak, penjaranya 7 tahun, masih ada potongan deh, itu bisa 2 tahun di penjara, dan VVIP penjaranya. Ini masih bisa mungkin lantai tiap minggu dong. Ya iya, makanya ayo kalau kalian mau menjabat lah. Itu kenapa orang pada gila menjabat, ya itu tadi ya kan. Kok bisa? Akhirnya aku bukain berita ya kan. Waktu itu yang korupsi siapa saya lupa, ani-aninya banyak, ada yang kuliah kedokteran, ada yang ini, ya itu dia sampai sampai dia gitu ya, karena itu tadi. Makanya dia bilang gini, kalau negara kamu itu hukumnya nggak ketat, ya itu sampai negara ini kiamat, negara kalian nggak maju. Aku bilang gitu. Aku bilang iya, presiden kadang bikin keputusan, tapi itu keputusan itu harus disetujuin sama anggota DPR sama MPR, tak gituin kan. Kalau mereka nggak setuju itu nggak akan bisa. Nah dia tanya, kenapa nggak dibubarin aja tuh orang pahlawan yang nggak ke DPR dan MPR? Aku bilang sudah, kita sudah melakukan demo, tapi beberapa orang oknum mahasiswa atau apapun itu meninggal. Oh my god, dia sampai gitu. Makanya aku bilang ya iya, makanya buat kalian ya, pesanku buat kalian, ada beberapa temanku yang dia menikah tapi nggak punya anak. Karena apa? Dia ngerti bumi ini tuh udah rusak, anak cucu kita tuh nggak akan bisa menikmati yang namanya gajah Sumatera, gajah ini, gajah itu. Karena apa? Udah punah. Kalau bumi ini udah nggak ada pohon, nggak ada binatang, kita akan menikmatin yang seperti kalian lihat saat ini. Ini belum apa-apa loh, ini belum apa-apa. Jadi cus, mulai hari ini, detik ini, ubah mindset kalian, ubah pikiran kalian. Buat apa? Tanam pohon di rumah kalian. Nanam pohon tuh lama loh, butuh berpuluh-puluh tahun.
ajarin anak kalian jangan buang sampah sembarangan. Atau kalau di perdesaan kalian buat apa namanya, tanah lubang yang dalam tuh buat tong sampah, buang di situ. Karena emang di perdesaan kecil kampungku juga nggak ada tuh tukang sampah jemput-jemput, tapi orang pada buang sampah pakpok sembarangan, taruh di lubang, kalian bakar. Lah gimana kalau nggak dibakar? Kayak gitu. Jadi perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Ajarin ke anak kita, ke cucu kita apa? Jaga bumi, jaga hewan, jaga lingkungan, jaga kasih sayang. Ada orang jatuh, bantuin mereka, balikin barangnya, jujur. Jangan cuma ngaji aja, tapi tata krama nggak ada, sopan santun nggak ada, merusak bumi, membunuh binatang-binatang, memotong pohon. Ya udah, baik, semangat. Dan satu lagi, aku turut berduka dan apa namanya, turut berduka cita, intinya untuk yang jadi blank kan, intinya aku turut bersedih ya buat daerah-daerah yang mengalami kebanjiran atau apapun itu. Mudah-mudahan kalian tuh selamat, semuanya selamat, sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan bencana itu gak ada lagi. Tapi yuk kita jaga bumi ini bareng-bareng, jaga hewan liar bareng-bareng. Kalau ketemu hewan liar jangan dibun-bun, jangan ditangkap, biarin aja mereka hidup di alamnya sana gitu. Oke, makasih semuanya, salam damai sejahtera.